Swara angin, angin sing reridu ati, ngelingake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetokke eluh ning pipi, suwe ra weruh senajan mung ana ngimpi. Ngalem ning dadaku, tambah nono rasa kangen ning atiku. Ngalem ning aku, ben ra adem kesiram udaning dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kali ini sudah melewati hari ke-7 wafatnya sang maestro, idola kita semua, Mas Didik Prasetyo, atau yang akrab disebut Mas Didi Kempot. Sebenarnya sudah banyak teman-teman yang kemudian bertanya seputar Mas Didi Kempot ya, mulai kedekatan, bagaimana perkenalan saya dengan Mas Didi Kempot, kemudian juga ada beberapa isu-isu yang kemudian menjadi semacam liar dan penting untuk diluruskan. Namun saya berusaha untuk menahan diri karena menurut saya 7 hari ini adalah waktu yang sakral untuk tidak terlalu banyak membincangkan hal-hal yang tidak perlu. Lebih tepat untuk bagaimana kita memanjatkan doa untuk almarhum supaya beliau tenang di alam yang baru. Nah, setelah 7 hari ini barulah saya akan menyampaikan beberapa hal yang masuk ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk baik di WA saya, di Instagram maupun di Twitter. Yang pertama adalah saya bertemu dengan Mas Didi Kempot kurang lebih, saya tidak tahu persis ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu di sebuah hotel di Jakarta. Waktu itu Mas Didi Kempot bertanya tentang Islam Nusantara. Dan kemudian saya menjelaskan apa itu arti penting Islam Nusantara dan beliau akhirnya bisa menerima penjelasan itu dengan baik. Saya tidak tahu apakah kemudian ketika bertanya Islam Nusantara itu kemudian menjadi sebuah lagu yang juga beliau ciptakan tentang Islam Nusantara, saya tidak tahu. Yang pasti waktu itu Mas Didi Kempot bertanya tentang Islam Nusantara kepada saya dan saya jelaskan. Kemudian berkembang ya, di beberapa kali konser Mas Didi Kempot mengajak saya, bahkan waktu itu saya sempat mengundang di sebuah resepsi atau acara saya di Solo. Waktu itu saya mengundang beliau, Mas Didi Kempot, dan kemudian di beberapa acara kami semakin dekat ya. Mungkin saya yang merasa dekat dengan Mas Didi Kempot ya, karena saya ini termasuk penggemar beliau, termasuk yang ngefans. Jadi kalau nggak tahu Mas Didi Kempot merasa dekat dengan saya atau tidak, saya kurang tahu. Dan ya akhirnya berlanjut kedekatan itu hingga di akhir hayatnya. Yang saya kenang dari Mas Didi Kempot adalah beliau orang yang tulus, orang yang baik, orang yang mewariskan amal-amal kebaikan yang justru saya juga banyak belajar dari Mas Didi Kempot. Saya merasa seperti setiap hari bersama Mas Didi Kempot, karena Mas Didi Kempot hampir setiap hari juga telepon saya untuk mengabarkan, Gus, saya sekarang sedang di Lumajang, Gus, sekarang saya sedang di Malang, ini mau konser ke sini, mau konser ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Gimana? Salam sambut di Lumajang. Alhamdulillah. Sukses acara semalam. Nggih, matur nuwun sanget niki Mas. Kata salam saking rencang-rencang Pagar Nusa se-Indonesia. Matur nuwun sanget jenengan sampun kersa dados duta Pagar Nusa niki. Nambahi semangat kanca-kanca sedaya.
Gus. Ini matur kali kalau ingkang maring toya Gus sinten namanya? Gus Ato. Ah, loro serak iki kan nyebul iki yang mriku toya ne. Nggih. Siap. Keluar. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Nggih. Lamun nyekel banyu mungkin dipanu jangan telepon menawi pengen megang. Nggih. Nggih, nuwun. Sembah nuwun Gus, sembah nuwun. Nggih, nuwun. Nah, kemudian dari seringnya kami berkomunikasi dengan Mas Didi Kempot, akhirnya saya tahu betapa penuh dan padatnya jadwal Mas Didi Kempot. Kadang satu hari itu bisa konser di 3 atau bahkan 4 tempat sekaligus. Ini tentu sangat menyita dan menguras waktu atau energinya beliau, dan saya cukup bawel ya, agak bawel berkali-kali saya juga mengingatkan Mas Didi untuk menjaga kesehatan, menjaga stamina, karena yang menjadi penggemar Mas Didi Kempot ini tidak hanya 1, 2, 10, ratusan orang, tapi jutaan orang. Sehingga penting untuk menjaga stamina beliau. Halo. Assalamualaikum Gus. Nggih, Mas, Mas. Pendugian dalam Solo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nembe itu gini. Nembe mandat ya. Nggih. Benjing Sukarjo. Cambi tadi. Sukarjo benjang dalu. Dalu nggih. Terus 12 Malang besok malamnya. Luar biasa. Ngaso Mas, ngaso. Insyaallah Gus. Nggih. Nggih, Mas. Nggih sak iso-iso nggih kula tirem nggih ya. Nggih, matur suwun. Banun Gus. Nggih, banun. Dan sejauh ini yang saya tahu Mas Didi Kempot memiliki beberapa penyakit seperti asma misalnya, kemudian ada penyakit jantung juga di situ. Bahkan setahu saya beliau pernah diperiksa di ronsen, di paru-parunya juga ada flek dan lain sebagainya. Nah, tentu dari kondisi kesehatan Mas Didi yang tidak seprima dulu, tidak sebugar dulu, penting untuk menjaga ritme ataupun ya aktivitas rutinitas beliau. Namun lagi-lagi Mas Didi adalah orang yang baik. Ketika saya berikan usul lah, bukan saran ya, saya berikan usul supaya beliau mengurangi jadwal konser, ya selalu bilang beliau, Gus, saya kasihan dengan mereka yang sudah mengundang dan ingin bertemu dengan saya. Ini suatu hal yang luar biasa menurut saya. Saya kalau bertemu ya dengan keluarga besarnya Mas Didi Kempot gitu ya, Mas Eko Gudel, kemudian saudara-saudaranya yang lain, ada ponakannya itu anaknya Mas Mami, kemudian ya ada beberapa penyanyi-penyanyi yang sedang akan diorbitkan. Jadi saya nggak terlalu fokus. Saya kemarin baru saja datang ke Ngawi, berziarah ke makam Mas Didi Kempot, kemudian memanjatkan doa, tahlil di sana bersama dengan beberapa sahabat Mas Didi Kempot juga. Kemudian saya sempatkan untuk datang berkunjung ke rumah Mas Didi Kempot. Di situ alhamdulillah ya, saya disambut dengan baik. Kemudian saya juga ikut di acara 7 hari itu. Banyak sekali orang yang datang, tetangga-tetangga yang memang selama hidupnya mengenang Mas Didi Kempot dan mengenal Mas Didi Kempot dengan baik. Sehingga waktu itu acara 7 hari beliau ya, tahlilannya ya penuh khidmat, khusyuk, dan saya yakin ini juga akan memperingan jalan Mas Didi Kempot di alam yang baru ini.
Mas Didi Kempot adalah sosok yang religius ya. Sosok yang religius, kenapa saya bilang religius? Karena memang pertemuan saya dengan Mas Didi Kempot pun juga pertemuan yang ideologis gitu. Jadi pertemuannya ketika Mas Didi Kempot menanyakan tentang apa itu Islam Nusantara, kemudian amaliyah-amaliyah ataupun tradisi-tradisi yang memang selama ini ada dan dijalankan oleh mayoritas kebanyakan umat Islam Indonesia. Jadi saya pikir jelas di situ, dan beberapa saudaranya Mas Didi Kempot bilang Mas Didi Kempot suka mengingatkan sudah sholat atau belum. Saya pikir beliau adalah sosok yang religius gitu. Bahkan yang saya dengar juga dari orang yang mendampingi beliau ketika akhir hayatnya, Mas Didi Kempot selalu melantunkan takbir ya, Allahu Akbar, dan kalimat la ilaha illallah itu beberapa kali, 3 kali atau lebih. Jadi dengan tanda-tanda ini kok saya meyakini bahwa Mas Didi Kempot, dan kita doakan semoga Mas Didi Kempot betul-betul meninggalkan dunia ini dengan husnul khotimah. Seingat saya, pertemuan fisik dengan Mas Didi Kempot adalah waktu itu tanggal 31 Desember 2019. Waktu itu rencananya kita bikin konser ya, memang untuk menjelang malam tahun baru, namun juga untuk merayakan ulang tahun Mas Didi Kempot, karena Mas Didi Kempot lahir tanggal 31 Desember. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Gus Nabil. Siap. Madiun luar biasa. Nggih, ting Inka ngeri banget nih videonya. Wah, semangat semuanya tuh. Nih kalau khawatir GBK ra muat nih mungkin. GBK insya Allah deh. Lah nggih, khawatir mboten muat malah. Nanten deh. Ane mune ngeten lho, wau dalu mon sing Sleman ngetapi ngoten. Sleman di atas 40.000 itu. Ya. Nggih. Bola pada main gon desa ploso. Pak Yus nganti bingung lho kok. Ning gon duwe kok wong sakmene akeh kok ngendi asal usule. Wah niku mungkin sak lapangan tuh mencep-mencep ngarep tuh sampai belakang panggung kok. Nanti yang kita bikin di Boyolali pasti makin ambiar lagi niku. Ya, rencana kapan, Gus? Niku November nggih. Masuk di November nanti cari selo dinane ya. Nggih, selo niku derek mawon lah waktune cocoke nopo gitu. Nggih, Gus. Bejeng siap rawuh Solo ta? Nggih, kanjenengan pun mantap Solo. Sampun. Oh, nggih. Tindak Solo kanjenengan nggih. Dalem? Tindak Solo to jenengan nggih. Tindak. Nggih, hormat kabeh. Kiai Said nggih rawuh. Kepanggi bidang. Nggih, siap. Nggih. Nganter, Gus. Nggih, Bangun. Waktu itu sempat kita mau bikin di Jakarta, di GBK, namun karena satu dan lain hal, itu batal kita laksanakan, dan kita pindahkan waktu itu konser Akbar Ambiar namanya, di Boyolali bersama Leto. Ya, itu kenangan yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena memang konsernya sangat meriah, kemudian Mas Didi Kempot itu juga tampil melebihi ekspektasi yang kita bayangkan. Biasanya kan Mas Didi Kempot nyanyi udahlah 4-5 lagu, itu lebih bahkan lebih dari 10 lagu seingat saya. Bahkan lagu-lagu lama yang Mas Didi Kempot sudah jarang nyanyikan juga dinyanyikan gitu. Dan yang paling berkesan ya ketika kemudian setelah saya membawakan kue ulang tahun dan tumpeng untuk Mas Didi Kempot, kemudian Mas Didi Kempot memotong tumpeng dan menyerahkan potongan pertamanya kepada saya. Setelah itu beliau menyanyikan lagu Hello Sayang, spesial untuk saya. Main instrumen mo, Cah? Kleng, leng, ngono. Gong. Mas Didi, Main sembarang musikmu. Coba aku mau ngasih kado juga buat Gus Nabil. Oh, ada kado. Wes sembarang ya? instrumen. Oke. Saya mau lo kleng dari ro dari maaf.
satu kata aja. Ini lagu ini di Suriname cukup kondang waktu itu saya tulis. Tahun 96 waktu itu. Kepiye kowe kabarmu? Hello sayang, opo isih eling suaraku? Suwe tenang rasane ketemu kowe karo aku wis suwe ora ketemu. Nah, cukup. Ini ungkapan perasaan hati saya terhadap Gus Nabil. Kita berteman hampir kurang lebih 5 tahun yang lalu. Sekarang ketemu di Klego. Sukses kagem penjenengan Gus Nabil. Surprise-nya buat saya, terima kasih sekali. Matur Banun. Ini apa ya, kenangan yang sangat membekas di hati saya. Saya yakin Mas Didi orang baik. Beliau juga mendoakan semoga langkah-langkah saya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, doa-doa baik dari Mas Didi, dan yang saya rindukan ya Mas Didi menelpon kemudian ngabari saya di sini sedang ini itu. Itu yang saya rindukan. Mungkin sekarang ya saya hanya bisa memutar rekaman saya di HP ini. Mas Didi pernah ngomong apa, pernah bercerita tentang apa, ya mungkin itu yang bisa menjadi pengobat saya ketika rindu dengan Mas Didi Kempot. Gus. Waalaikumsalam Mas Didi. Wonten pundi ya? Wonten Jakarta. Waduh, kok malah teng Jakarta. Pripun kabare Mas? Alhamdulillah baik Gus. Lah wingi toyone kula nyampe mboten? Dereng niku. Sing kula wingi kula ngirim lare mriko pas jenengan teng Kemayoran niku. Dereng sampai. Nggih. Kerdus nggih. Nggih. Sing minyak NU, air NU. Nggih, kertane stoke kathah. Siap. Nggih, Gus. Mas benjing iki pinten rawuh? Dalem nggih mengke ra didalu lah nggih menika. Oh itu. Anu si Pak Ijo dijak mboten? Tapi mengke dalem kontak iki. Mesti kula jak nek enten wonten arene. Oh nggih. Nggih. Ayo Mas. Bandung Gus, Bandung nggih, nuwun. Bagaimana kita tahu dengan Sobat Ambiarnya, dengan Kempotersnya, dengan Sedulur Cidronya, dengan Sad Boysnya, Sad Girlsnya, dan sekian banyak lagi komunitas-komunitas yang menahbiskan dirinya sebagai penggemar Didi Kempot, hari-hari ini melakukan tribut penghargaan terhadap Mas Didi Kempot. Tentu ini harus kita apresiasi. Ini bukti bahwa Mas Didi Kempot melekat dan ada di hati mereka semua. Namun tentunya kita juga harus lebih bisa menghargai Mas Didi Kempot. Ya. Jadi jangan juga kemudian di momen-momen seperti ini ya justru ingin mengkapitalisasi sesuatu dari Mas Didi Kempot untuk mendapatkan sesuatu juga. Itu layaknya sangat tidak elok. Saya tahu bahwa selama ini Mas Didi Kempot dekat dengan banyak musisi, dekat dengan banyak penyanyi gitu. Dan yang saya lekat sekali di ingatan saya, Mas Didi Kempot sekarang justru ingin mengangkat seorang penyanyi yang bertumbuh dan berkebutuhan khusus yang bernama Arda. Nah, dan juga banyaklah penyanyi-penyanyi lain yang mungkin juga ingin Mas Didi Kempot angkat. Namun yang lekat sekali itu adalah Arda, karena kemarin dia sangat sukses dan
bisa berhasil menyanyikan sebuah lagu Tatu yang dinyanyikan oleh Arda. Dan kemarin saya juga ketika acara 7 hari di kediaman Mas Didi Kempot, saya juga melihat dan sempat bertemu dengan Arda dan dia menyanyikan lagu itu. Senajan aku loro ning kuat nyangga tatu sing ana ndodho bari rasane yen eling kowe angel tambane. Dan ada juga penyanyi dari Papua, namanya Ayub Antoh, atau yang lebih dikenal dengan nama Paijo, Papua Iso Jowo. Itu juga selalu diajak atau ditenteng ketika Mas Didi konser di mana-mana. Bahkan ketika di Boyolali juga Ayub Antoh ini ikut naik di atas panggung. Sampai hari ini belum ada orang yang betul-betul selevel dengan Mas Didi Kempot. Baik kita ngomong dari suara saja, itu kita sulit loh mencari orang yang sekelas Didi Kempot, itu satu hal. Kemudian bisa mengkompos sebuah lagu dengan notasi-notasi yang bisa nyampe ke hati. Itu. Nah kita harapkan ke depan ya, kita muncul Didi Kempot baru yang itu bisa mengisi dan mewarnai belantika musik Indonesia. Ada beberapa pihak, ada juga beberapa media yang kemudian menginformasikan bahwa Mas Didi Kempot ini memiliki nama lain selain Didik Prasetyo. Ini penting untuk diluruskan karena faktanya tidak seperti itu. Faktanya Mas Didi Kempot terlahir hanya dengan nama Didik Prasetyo, tidak memiliki nama lain. Dan itu sudah terkonfirmasi dari keluarga besarnya ketika kemarin saya berkunjung ke kediamannya dan menyampaikan secara tegas bahwa Mas Didi Kempot hanya terlahir dengan nama Didik Prasetyo. Ini saya memiliki kutipan akta kelahiran Mas Didi Kempot yang di sini jelas-jelas tersebut bahwa Didik Prasetyo ya, terlahir ya, dari ayah yang bernama Hadi Wiranto atau Mbah Ranto Etigudel dan Ibu Umiati. Jadi jelas Mas Didi Kempot tidak memiliki nama lain selain Didik Prasetyo. Yang sehingga beliau adalah seorang yang Muslim sejak dari lahir. Khitan atau sunatnya aja bareng sama kakaknya Mas Mami Prakoso. Kemudian tahun 90-an beliau sudah membuat lagu-lagu religi, klip-klip religi bersama pemusik-pemusik lain, dan pengambilan gambarnya ada di salah satu pesantren di Klaten di tempatnya almarhum Mbah Muslim Imam Puro. Dan religiusitas Mas Didi kental sekali. Bahkan lagu terakhirnya adalah yang sedang diciptakan itu mengandung makna-makna yang sangat dalam. Bagaimana beliau itu pengen masuk surga, nggak ingin masuk neraka. Beliau merasa punya dosa yang sangat banyak sekali. Dan di situ terlihat bahwa Mas Didi sedang ada di puncak puncak religiusitas dalam berkarya mungkin ya, karena lagunya sudah saya dengarkan dan itu dalam sekali maknanya. Nah lagunya apa, seperti apa tentu nanti akan dirilis ya, karena ini memang karya terakhir Mas Didi Kempot yang sudah sempat dibuat, master audionya sudah selesai tapi belum sempat dibikin klip. Dan isu-isu bahwa beliau ini mu'alaf sejak tahun 97 itu adalah informasi yang hoax, itu informasi yang tidak benar. Jadi saya di kesempatan ini ingin menghimbau kepada seluruh teman-teman, seluruh kons-kons kalian, Sobat Ambyar dan teman-teman semua, bahwa kita perlu menyaring informasi sebelum sharing. Jadi supaya tidak kemudian
isu-isu yang berita-berita bohong ini tersebar begitu rupa dan sangat mengganggu Mas Didi tentunya. Beliau sekarang sudah berada di alam yang lain, sudah meninggalkan kita. Biarkanlah Mas Didi beristirahat dengan tenang. Mari kita doakan beliau yang itu tentunya akan memperingan langkah Mas Didi di alam yang berbeda. Dan ketika kemarin saya berkunjung ke rumah keluarga besarnya, saya dapat cerita bahwa Mas Didi ini kan isunya punya nama Dionysius atau dinosaurus atau apalah itu. Itu tidak benar. Karena ketika Mas Didi hidup, isu tentang dino-dino ini juga sempat ada dan sempat diklarifikasi oleh keluarganya kepada Mas Didi, dan Mas Didi menyampaikan, demi Allah saya tidak terlahir dengan nama lain selain Didik Prasetyo. Tidak ada, Gus, terus terang nuwun pangapunten, Pak Didik itu clear Didik Prasetyo. Tidak ada Dionysius itu tidak ada. Kenapa saya pakai kaos ini ya? The Legend is Back, The Godfather of Broken Heart. Ini adalah kaos yang pertama kali saya bikin untuk Mas Didi Kempot. Ya. Kenapa saya bilang The Legend is Back? Karena legenda Mas Didi adalah seorang maestro ya, seorang legenda yang saya sendiri sudah mengidolakannya sedari kecil gitu. Lagu-lagunya Stasiun Balapan, Sewu Kutho dan lain sebagainya. Ketika Mas Didi kemudian booming di 1-2 tahun terakhir ini, ya saya menyebutnya legenda itu telah kembali. Dan terbukti Mas Didi kemudian betul-betul booming ya di mana-mana. Dan beliau mendapatkan julukan dari penggemarnya adalah The Godfather of Broken Heart. Karena memang Mas Didi ini sosok yang sangat unik ya. Satu-satunya musisi atau satu-satunya manusia yang bisa membuat orang yang patah hati dirayakan dengan semeriah itu. The Legend is Back. Legenda itu telah kembali kepada pangkuannya, kembali kepada Sang Pencipta. Dan saya suka memakai kaos ini karena Mas Didi juga sering memakai kaos ini. Beliau kebetulan menyukai sekali desain dari kaos ini. Di belakang kaos ini ada semboyannya Mas Didi juga yang menggelitik sekali. Daripada patah hati lebih baik dijogeti. Gitu. Nah sekarang Mas Didi daripada mbok tangisi mending mbok dungani. Daripada kau tangisi Mas Didi, mending kau doakan beliau. Gitu. Banyak sekali kaos-kaos yang saya produksi dan tentunya seizin Mas Didi Kempot. Namun ada beberapa ya, itu pertama satu ini saya cerita kaos ini, kemudian yang kedua nih, ini kaos Di Ruang Rindu Kita Ambyar. Kenapa Di Ruang Rindu Kita Ambyar? Karena waktu itu adalah konser Old and New, ya, Selamatan Akbar Ambyar bersama Mas Didi Kempot dan grup band Leto. Ini waktu itu di Boyolali, ya, tanggal 31 Desember 2019 di malam ulang tahunnya Mas Didi Kempot. Kemudian ada kaos lain lagi. Nah ini kaos yang kaos yang menghibur juga. Ini ada sebuah komunitas yang dibentuk oleh teman-teman namanya Pas Pampot. Pas Pampot itu kepanjangan dari Pasukan Pengamanan Kempot, yang isinya kebanyakan teman-teman ahli bela diri, para pesilat bergabung di sini. Ini dengan semboyan Pas Pampot itu kebal patah hati, menjaga Lord Didi sepenuh hati. Didi Kempot mengucapkan selamat buat Pas Pampot seluruh Indonesia. Pas Pampot luar biasa, ambyar.
Mas Didi adalah seseorang yang sangat, saya bilang sangat baik dan mewariskan amal kebaikan. Mungkin nggak cukup waktu kalau saya harus menceritakan di sini semua, namun beberapa hal yang bisa saya ceritakan, misalnya dalam setiap konser atau pertunjukan yang dimana saya hadir mengikuti Mas Didi selalu mengundang teman-temannya. Teman-teman dulu, teman-teman ngamen, kemudian teman-teman di masa Mas Didi itu masih nelongso lah gitu, teman sengsaranya Mas Didi. Dan mereka semua tidak hanya diundang saja, tapi juga dibagi rezeki oleh Mas Didi. Kemudian kemarin dari teman saya juga yang mendampingi Mas Didi, ketika Mas Didi itu mampir di sebuah warung kecil di Pekalongan, ada pengamen datang ngamen, gitarnya diambil, diminta sama Mas Didi yang genjreng, Mas Didi yang nyanyi, tapi justru pengamen yang dibayar. Ini kan luar biasa. Mas Didi juga penyayang dengan seluruh pendampingnya, krunya, anak buahnya. Bahkan seringkali ini anak buahnya ini bercerita ke saya gitu. Mas Didi itu seringkali loh nanya hal-hal yang kecil, misalnya anakmu sudah makan atau belum, kemudian anakmu sudah minum susu atau belum, kemudian bagaimana kabar keluargamu. Ini hal-hal kecil semacam ini yang diperhatikan oleh Mas Didi. Bahkan ada salah satu pendampingnya Mas Didi itu waktu itu kecelakaan, kemudian harus dipasang pen di sini. Itu tanpa ngasih tahu, tanpa ngasih kabar, tiba-tiba Mas Didi sendiri yang datang ke rumah sakit dan melunasi biayanya, semuanya. Ini banyak sekali lah amal-amal Mas Didi yang kemudian harus bisa dicontoh dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Karena sebagaimana dawuhnya Imam Ghazali, la khaira fi khairin layadum bal syarrun layadum khairun min khairin layadum. Jadi tidak ada baiknya kebaikan yang tidak lestari. Justru keburukan yang tidak lestari itu lebih baik daripada kebaikan yang tidak lestari. Ya, penunjukan Mas Didi untuk menjadi Duta Pagar Nusa sangat beralasan ya, karena satu, Mas Didi seorang public figure yang memang dikenal luas oleh banyak orang. Kemudian Mas Didi juga orang yang sangat lekat dengan kebudayaan, sebagaimana culture Pagar Nusa juga ada di ranah itu. Kemudian Mas Didi adalah sosok seorang yang lekat sekali dengan Nahdliyin, dengan KNU-an. Menariknya lagi, gitu, saya pikir Mas Didi ketika kami pakaikan baju Pagar Nusa, beliau senang sekali dan saya pikir hanya akan dipakai saat dinobatkan saja. Kemudian ganti baju lagi pas konser atau pas nyanyi. Tapi enggak, Mas Didi memakai baju itu sampai akhir. Dan baju itu masih tersimpan dengan baik di kediaman beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini beliau terhormat saudara saya Gus Nabil memakai baju Pagar Nusa terhadap saya, dan saya diangkat menjadi Duta Pagar Nusa. Ini suatu kebanggaan buat kami, buat saya, dan tentunya buat keluarga besar saya. Kita bacaan Fatihah, kemudian kita doakan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, ya. Itu adalah doa untuk memohonkan ampunan untuk Mas Didi Kempot, ya. Allahumma ghafir lahu, memohonkan maaf untuk Mas Didi Kempot, warhamhu, dan berdoa semoga Mas Didi Kempot tetap diberikan kasih sayang oleh Allah, wa'afihi wa'fu anhu, dan diampuni segala dosa-dosa Mas Didi Kempot. Saya pikir masih banyak ragam dan cara untuk mendoakan beliau. Mari kita doakan beliau, semoga beliau tenang di alam yang baru, dan Mas Didi Kempot akan tetap menjadi inspirasi buat kita semua. Sekian Kons, pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
kita bertemu lagi di episode Gelem Ngomong yang berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.